Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di ruang belajar bahasa Belanda yang dibawakan oleh saya Tati Aprilia Westhoff dari Voorburg Belanda. Dari Mandeh Minang Mancanegara dengan sponsor tetap kami Radio Gebu Minang. Hari ini adalah ditutup dulu ya mic-nya ya, nanti kita bicara kalau udah ini. Oke. Hari ini adalah hari Selasa tanggal 15 April 2025. Dames en heren, welkom terug op mijn programma Leren Nederlands of Nederlands leren vanuit Voorburg Holland. We hebben bijna een maand vakantie. Kita hampir sebulan lebih libur. Vandaag gaan we opnieuw beginnen. Hari ini kita akan mulai kembali pelajaran kita. Sebelum itu, izinkan saya mengheningkan cipta sebentar, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara kita ini berjalan dengan lancar dan semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Doanya cukup singkat saja. Yang penting niat kita bulatkan untuk belajar karena belajar itu adalah sunnah, ya. Minggu lalu kita sudah mulai sebentar, tetapi berhubung ada sesuatu hal rekamannya hanya suaranya saja. Udah hari ini sudah kita cek ulang bahwa semuanya oke, ya. Jadi ini bahasa Belandanya. Fijn om jullie weer vandaag te zien. Ya. Tuh ini saya tutup dulu yang ini. Oke. Saya juga sudah sapa tadi Radio Gebu Minang dan juga selamat datang kepada ibu-ibu baik yang ada di ruang Zoom ataupun yang berada di YouTube. Kita mulai pelajaran kita ini seperti biasa. Saya ulang sedikit apa yang telah kita pelajari. Ya, ini masih ada ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin yang belum kita bersapa. Tetapi bagi yang sudah nggak apa-apa ya. Oke, ini skema yang telah kita kuasai bersama. Mudah-mudahan walaupun sebulan yang lalu kita terakhir belajar, kita ulangi kembali sedikit agar nanti mudah untuk melanjutkannya. Kita kenal di dalam bahasa Belanda ada beberapa bentuk kata kerja yang kita sudah kuasai semua adalah bentuk kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Misalnya seperti minum, belajar, bekerja, ya. Itu adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri, yang bisa langsung menjadi predikat dalam kalimat. Sedangkan kata kerja bantu, yaitu disebut juga modal werkwoorden. Antara lain kita bisa samakan dengan bahasa Inggris. Kunnen adalah can, mogen, may, moeten, must, zullen, shall, willen, will. Nah, kata yang memakai kalimat yang memakai kata kerja bantu ini, yang ini kita tutup dengan bentuk kata kerja infinitif. Sedangkan yang sebelah paling kanan adalah kata kerja zijn dan hebben diakhiri dengan kata kerja bentuk ketiga. Apa itu kata kerja bentuk ketiga? Kata kerja bentuk ketiga biasanya kita kenal dengan awalan yang berawalan he. Tapi ada juga kata kerja bentuk ketiga yang tidak memakai awalan he apabila infinitifnya berawalan be, ver, dan her, ya. Itu jarang kita lihat, tetapi tidak apa-apa kita lihat. Oke. Nah,
kita lihat ya, loop itu adalah stamnya. Kata kerja penuhnya adalah lopen. Dan kita ambil past tense-nya yang bentuk dari ik, yaitu liep, gelopen. Loop, liep, gelopen adalah yang pertama bentuk kata kerja simple present, yang kedua adalah past tense, yang ketiga ini adalah bentuk ketiga, yaitu yang kita pakai dengan kombinasi nanti kata kerja haben ya. Ini yang berubah. Masih ingat ya, teori untuk mencari kata kerja lampau itu ada beberapa. Yang satu yang berubah, loop, liep, gelopen, werk, werkte, gewerkt. Ini adalah dari kata kerja yang stamnya berakhiran dengan huruf yang ada di soft ketchup. Ya, apabila stamnya berakhiran dengan huruf yang ada di soft ketchup itu huruf matinya, maka kita tambah te untuk yang tunggal, ten yang jamak, dan bentuk ketiganya adalah gewerkt. Jadi bisa kita pahami kalau kata kerjanya ada kata kerja bentuk terakhirnya ada T hurufnya, berarti dia yang termasuk soft ketchup. Mudah itu difahami. Sedangkan nomor 3, leer, dia tidak berubah. Dia tidak ada di huruf soft ketchup stamnya. Maka dia mendapat huruf DE dan EN. Juga kita bisa pahami bahwa ini kata kerjanya pasti tidak termasuk yang golongan pertama, juga tidak yang kedua, karena kita bisa lihat ya dia berakhiran dengan D. Oke. Nah, itu adalah kata kerja, dan kita lihat bentuk kalimatnya sekarang. Bentuk kalimat ada yang biasa dan ada yang inversi, dan ada juga kalimat yang menyangkal, kalimat bertanya. Itu semuanya kita sudah pelajari sedikit ya, mungkin agak lupa. Ini saya akan ulangi saja. Yang bentuk biasa adalah yang nomor 1, ik ga nu slapen. Ini adalah kalimat biasa. Sedangkan kalimat inversi, nu ga ik slapen. Saya sebut teori ini yang pertama yang biasa disebut 1, 2, 3. Dan yang inversinya 3, 2, 1. Sampai di sini saya ingin bertanya, apakah ini bisa dipahami? Silakan kalau ada yang mau memberikan komentar atau bertanya. Silakan dibuka mic-nya bagi yang mau bertanya. Apakah masih bisa diikuti? Insya Allah Bu Tati. Insya Allah ya. Oke, terima kasih ya, karena lebih baik kita mengulang apalagi sekarang ya, supaya nanti kita jangan kesandung. Ini contoh kalimat yang juga saya sudah bahas di minggu lalu, tetapi karena tidak ada gambarnya, tidak ada videonya, jadi saya ulang lagi. Tidak masalah ya, kita pakai ini pemakaian kata kerja yang bisa berdiri sendiri untuk yang tunggal dan yang jamak. Kita lihat sejenak. Ik drink. Zij drinken. Zij drinkt. Dan kita lihat bahwa yang jamak itu semuanya kembali ke infinitif. Oke. Kalimat ik drink itu present tense ya, tapi kalau past tense-nya dia berubah jadi ik dronk ya. Jadi kalau tanpa ada keterangan waktu pun kita sudah tahu bahwa ik dronk koffie met slagroom, bisa aja tadi atau kemarin ya. Jadi tanpa menunjukkan waktu kita sudah paham. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia karena kata kerjanya tidak berubah, jadi harus disebutkan keterangannya tadi atau kemarin. Di bahasa Belanda tidak usah. Kita sudah tahu bahwa kalau kata kerjanya dalam past tense itu sudah berlalu. Yang di bawahnya itu adalah contoh penggunaan kata kerja memakai kata kerja bantu. Ya, ini juga mudah-mudahan masih ingat ya. Samar-samar pun nggak apa-apa. Tapi
ini sudah kita pahami bersama. Oke. Em, jika tidak ada yang mau bertanya, akan saya lanjutkan. Apakah ini juga masih bisa difahami? Bu, Oke. Ya, ya, bisa? paham ya? Bisa, Ya. alhamdulillah. Berbeda dengan les-les yang lalu, saya suka kombinasikan dengan lagu, tapi kali ini saya ingin memperlihatkan film dalam keindahan Belanda, ya, tempat yang sangat populer di samping Keukenhof, yaitu Taman Bunga. Ini adalah keindahan suatu desa di Belanda. Desa ini dijuluki juga Venetsianya Belanda. Dia apa namanya, orangnya bercerita dalam bahasa Inggris. Nanti akan saya bahas kalimatnya. Karena film ini panjang, akan saya eh, bagi dua apa namanya pemutarannya ya. Saya akan perdengarkan dulu setengahnya karena ini durasinya agak lama, saya perdengarkan setengahnya. Bij Amazon vind je betrouwbare kwaliteitsproducten voor prijzen die goed aanvoelen. Een feest voor jou en voor je... Oh. Vind de best beoordeelde producten tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op... Mana dia? Bij Amazon vind je betrouwbare kwaliteitsproducten Nou. voor prijzen die goed aanvoelen. Een feest voor jou en... Welcome to our Heathorn travel guide, where we'll take you through the best things to do in Heathorn, Netherlands. In this video, you'll discover why Heathorn, Netherlands is a must-visit destination with its picturesque canals and charming thatched roof cottages. Don't forget to like, comment, and share this video, and subscribe to my channel for more exciting travel guides and adventures. The pronunciation of Heathorn is approximately Heathorn, with a guttural ch sound similar to... Oh ya, saya lupa memakai. Oke, silakan udah filmnya aja diputar. Atau saya putarlah filmnya, ya. Ini layarnya diperbesar supaya jelas ya. Vind de best beoordeelde producten tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl. Hi, ik ben Maarten. Wil jij weten hoeveel jouw auto echt waard is? Ga naar wijkopenauto's.nl. Voer gewoon je autogegevens in en ontvang snel je verkoopprijs. En in een van de vestigingen... Welcome to our Heathorn travel guide, where we'll take you through the best things to do in Heathorn, Netherlands. In this video, you'll discover why Heathorn, Netherlands is a must-visit destination with its picturesque canals and charming thatched roof cottages. Don't forget to like, comment, and share this video, and subscribe to my channel for more exciting travel guides and adventures. The pronunciation of Heathorn is approximately Heathorn, with a guttural ch sound similar to the German ich sound. The g at the beginning is pronounced with a soft, aspirated h sound, common in Dutch. Heathorn is famously known as the Venice of the North, due to its extensive network of picturesque canals that weave through the village. This charming destination is renowned for its tranquil atmosphere, with thatched roof cottages and wooden bridges creating a fairy tale-like setting. The village's unique car-free policy, where boats, bicycles, and walking are the primary modes of transportation, adds to its... Nah, reklame lagi. Oke. Sekarang saya kembali aja ke teks yang akan... Oh, reklamenya itu sebentar. To get to Heathorn from Amsterdam, you can take a direct train to Steenweg, which takes about 90 minutes, followed by a short bus ride or taxi to Heathorn. Organized tours by travel companies offer a convenient... Gak ada suaranya, Bro. Hah?
Nggak ada Nggak suara? ada suaranya, Mevro ya. Loh, oke. Oh. Kenapa nggak ada suaranya? Udah? Belum. Karena di pause membutati kan Renting a car is another flexible choice. Kedengaran? gambarnya di filmnya lagi di post. Silakan udah Aspi aja yang ini namanya. Pelan-pelan ya. Tadi pakai bahasa Inggris, bukan Belanda. Vind de Dia memang bahasa Inggris. tegen lage prijzen. Nu je zoektocht op Nanti saya terangkan dalam Amazon.nl. bahasa Belanda. Hoeveel is jouw auto waard? Via wijkopenauto's.nl kun je daar snel en eenvoudig achter komen. Majuin nanti sebentar sedikit udah. Easy access. Ambipuur badkamer luchtverfrisser. Gewoon kantelen, plaatsen en laten werken. Ya, ini Elke dag is een nieuw avontuur. Je weet dat je begint met de auto. Access to all the main sites. Pelan. Heat Nah, apa tuh? Why? Hola, halo, spam. Pelan. Oke, kalau begitu saya nggak usah dibahas aja ini mungkin ya. Udah coba lihat, udah bisa diputarkan lagi. Kom jij niet uit met de inrichting van jouw huis? Wij geven advies in de winkel of bij jou thuis. Kalau Hoeveel masih is jouw auto waard? Via wijkopenauto's.nl kun je daar snel en eenvoudig achter komen. Voer gewoon de gegevens van jouw auto in en je krijgt de verkoopprijs. Niet alleen een geschatte waarde. En na een snelle controle in een filiaal verkoop je ons jouw auto. Vraag nu jouw prijs op bij wijkopenauto's.nl. Nah, ini kelihatan lagi nggak? Welcome to our Heathorn travel guide, where we'll take you through the best things to do in Heathorn, Netherlands. In this video, you'll discover why Heathorn, Netherlands is a must-visit destination with its picturesque canals, charming factories. Don't forget to like, comment, and share this video, and subscribe to my channel for more exciting travel guides and adventures. Jalan The lagi. pronunciation of Heathorn is approximately Heathorn, with a guttural CH, sounds similar to the German sound. Masih umbrella, payung. Oh, oke. Kalau gitu kita skip aja ini, nggak usah dah. Kita ini aja kembali ke apa namanya? Kembali ke pelajaran kita aja. Terlalu lama buang waktu. Ya. Ini bisa dilihat? Bisa Ini dilihat? Bisa Bu. Masih umbrella, masih payung. Masih gambar tadi. Masih di post. Berhenti ini videonya berhenti. Tapi ini ya scarabnya bisa kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Ya, videonya saya nggak akan puter. Ya? Iya, oke. Ya. Oke. Ini ceritanya yang hampir sama. Nanti videonya saya kirimkan di grup karena saya yang buang waktu ya. Ini menceritakan tentang suatu tempat di Giethoorn, itu dinamakan seperti Venesianya Belanda karena keindahannya cantik ya. Oke. Karena videonya banyak sekali reklame kayak gitu, jadi buang waktu. Saya akan menceritakan saja. Ini adalah Endag in Nederland. Tunggu, ini gimana nih udah? Next slide aja Bu. Iya. Next slide. Ini bisa dilihat ya. Ya. Slide berikutnya. Endag in Nederland. Saya bacakan saja ya. Lisa Ya. woont in Nederland. Videonya gak usah diputar, udah biar aja. Nomor 2. Elke dag gaat ze met de trein naar haar werk. Het station is dichtbij haar huis. Ze loopt
in 10 minuten naartoe. Oke, kita lihat ya. Ini adalah kalimat yang sederhana sekali, yang seperti tadi kita pelajari bahwa pemakaian kata kerja yang sederhana, belum ada yang sulit ya. Asal kita tahu bahwa rumusnya kata kerja itu bisa berdiri sendiri, bisa jadi predikat. Lisa woont in Nederland. Ini adalah kalimat yang sederhana. Bisa dipahami artinya apa? Lisa tinggal di Nederland. Ja. Elke dag gaat ze met de trein naar haar werk. Setiap hari Setiap hari dia gaat ze dia pergi dengan tren ke tempat kerjanya. Oke. Saya terangkan dulu ya, nanti saya tanya ya. Mic-nya ditutup dulu ya. Oke. Het station is dichtbij haar huis. Ze loopt in 10 minuten. Dia berjalan ke sana selama 4 menit ya. Yang kalimat yang kedua, de trein komt altijd op tijd en is niet duur. Disimak dalam hati, bisa dibaca selama itu ditutup. Nanti saya berikan kesempatan untuk membaca ya. Nomor 5. Na haar werk neemt Lisa de bus naar de supermarkt. De bus is snel en goedkoop. Ze hoeft nooit lang te wachten. In het weekend fietst Lisa graag. Nederland heeft veel fietspaden. Het is veilig en gezond. Soms maakt ze een lange wandeling in het park. Wandelen is rustig en fijn. Nomor 13. In Nederland zijn fietsen, lopen en het openbare vervoer heel normaal. Het is makkelijk en goed voor het milieu. Saya kembali dulu sebelum saya memberikan ke bagi untuk membaca ya. Bentuk kalimat ini tidak jauh seperti apa yang kita pelajari sehari-hari, tetapi kelihatannya sudah cukup bagus. Jika kita menguasai beberapa perbendaharaan kata, teori yang kita sudah pelajari ini sudah kita bisa membuat kalimat atau kita bercakap-cakap ya. Seperti misalnya Lisa woont in Nederland. Lisa pokok kalimat, woont kata kerjanya. In Nederland adalah keterangannya. Jadi elke dag setiap hari gaat ze met de trein naar haar werk. Jadi ini bentuknya inversi ya, karena ada keterangan waktu dulu. Elke dag gaat ze met de trein naar haar werk. Apabila nomor 2 ini dijadikan kalimat biasa, maka berubah menjadi ze gaat elke dag met de trein naar haar werk. Jadi kita main-main saja dengan teori yang sudah kita ketahui, latihan. Insya Allah kita kalau udah berani bisa kita membuat kalimat ya. Ini hanya keberaniannya belum ada mungkin ya. Jadi kalau teori yang sudah dipelajari itu sudah cukup, sudah mampu untuk membuat kalimat sederhana seperti ini. Oke. Nomor 3, het station. Kata kerjanya di sini adalah kata kerja zijn. Dia di sini merupakan kata kerja yang berbentuk keterangan, karena kata kerja zijn itu kita sudah tahu beberapa. Kalau dia berdiri sendiri tidak sebagai kata kerja bantu, berarti dia sebagai keterangan keadaan, keterangan tempat, profesi, dan dikombinasikan dengan kata sifat. Jadi het is dichtbij, dekat, dia dekat ya. Jadi tidak ada kata kerja yang lain selain kata kerja zijn dalam bentuk is, karena het station itu satu, jadi tunggal is ya. Nomor berikutnya,
Ze loopt in 10 minuten naartoe. Ze loopt dari kata kerja lopen, dia bisa berdiri sendiri. Jadi ze loopt, ya, ke sana in 10 minuten naartoe. Jadi pesan saya, karena kita sudah menguasai teori, maka silahkan pakai teori itu untuk membuat kalimat. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada setiap orang satu kalimat untuk membaca. Silahkan, saya tidak bisa silahkan siapa yang mau dulu, bergantian saja. Buka mic-nya, nomor 1 siapa? Baca. Boleh. Silahkan. Ya. Lisa won in Netherlands. Won't. Oke, lanjut. Berikutnya. Elke dag. Ya, silakan. Oke. Elke dag, silakan Yus. Ya. Iya. Elke dag gaat ze met de trein naar haar werk. Oke, lanjut. Het station is dicht bij haar huis. Ze loopt in 10 minuten naartoe. Oke, berikutnya. De trein komt altijd op tijd Altijd. en is altijd. Trein De- komt altijd. Ja. Altijd. De trein komt altijd op tijd en is niet duur. Oke, lanjut. Na haar werk neemt Lisa de bus naar de supermarkt. Na haar werk neemt Lisa de bus naar de supermarkt. Ulangi, Bu. Na haar werk neemt Lisa de bus naar de supermarkt. Oke, sebentar ya sebelum dilanjutkan. Saya punya ide untuk lain kali supaya kita nanti enggak berebutan. Bagi yang datang pertama atau kedua, ketiga, silahkan sebutkan nomornya. Jadi nanti bisa siapa urutannya kelihatan ya. Jadi kalau yang masuk duluan silahkan kasih nomor dan yang berikutnya gitu. Jadi nanti kita terarah ya. Nanti kita minggu depan kita coba seperti itu insya Allah. Selanjutnya. De bus is snel en goedkoop. Tutup. Ya, the bus is Tertutup ini. Tutup. Ya. Oke. Snel en Goedkoop. Goedkoop itu murah. Ya. Murah. Oke. Nomor 7. Silakan. Nomor 7. Ja, Ibu. Ya. Silakan, Pak. Ze hoeft not lang te wachten. Ze hoeft. Dibaca O. Ze hoeft Ze nooit hoeft nooit Ja. lang te wachten. te wachten. Artinya dia Wachten. hoeft. Ya, Ze hoeft menunggu nooit. Dia menunggu tidak lama. harus menunggu lama. Ya. Nomor 8. In het weekend fiets Lisa graag. Oke, bagus. Kita lihat di sini fiets itu sepeda ya. Di sini dia bukan tidak, dia di sini sebagai kata kerja karena di dalam bahasa Belanda kata benda bisa menjadi kata kerja dengan syarat dia diberi huruf en. Karena in het weekend itu bentuknya tunggal maka dia mendapatkan t. Jadi dia di sini sebagai kata kerja. Kalau misalnya ik heb 2 fietsen, saya mempunyai di situ ya 2 sepeda, tapi di sini dia sebagai kata kerja. Oke, berikutnya. Oke. Mbak Barti itu yang belum. Mbak Barti, siapa aja yang belum silakan. Ya, Netherlands. Aduh, ini apa ini? Heeft. Tertutup. Tertutup. Oh, Udah. Netherlands heeft hier fietspaden. oke. Heeft itu Mbak Barti dari kata kerja apa? Even. Heeft dari kata kerja hebben. Hebben. Oh, Hebben.
Hebben. Ik heb. Jij hebt. Hij heeft. Ya. Karena Nederland itu adalah walaupun dia bukan orang tapi dia tunggal ya, satu Nederland, jadi heeft. Nederland heeft veel fietspaden. Fietspaden itu apa ya, kalau di Indonesia mungkin nggak ada ya, jalan yang khusus untuk sepeda. Apa namanya di Indonesia itu? Nggak tahu saya. Itu namanya fietspaden. Jalur sepeda. Jalur sepeda, oke. Jalur Ada di sepeda. Indonesia ada Uni. Ada di Jakarta Ada. Oke. Sorry ya, saya kan kurang. Oke. Tapi di sini umum, di mana-mana, di setiap jalan ada ya, karena di sini di Belanda tidak ada ojek, tidak banyak Grab, mereka banyak memakai bus atau tram atau bersepeda, karena di sini juga jalannya rata, jalannya bagus, jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi mereka bus atau tram itu datang selalu tepat pada waktunya. Jadi nggak usah susah-susah gitu ya, teratur. Oke, nomor 10. Siapa lanjut, silahkan. Berikutnya, Anda Yuna. Siapa yang Yuna belum? Udah. Oke. Siapa yang lain yang belum? Udah dari nomor 1 aja lagi. Ya, silakan nomor 1 lagi. Udah Aspi nggak mau coba? Enggak. Oke. Yang lainnya? Balik lagi saya. Ya, silakan. Het is veilig en gezond. Veilig. Het is veilig en gezond. Kira-kira apa artinya? Menyehatkan, sehat dan menyehatkan. Veilig itu aman. Aman ya, veilig itu aman. Dan sehat. Aman dan sehat. Di Indonesia, di Belanda ada yang sebutnya broodje gezond. Broodje itu snack broodje gezond itu biasanya terdiri dari ada telurnya, ada dagingnya, atau ada tomat, jadi broodje gezond. Roti yang sehat. Oke. 11. Ya. Soms. Saya. Ya, silakan. Soms maakt ze een lange wandeling in het park. Maakt. T-nya dibunyikan ya. Soms maakt ze een lange wandeling in het park. Oke, ini bentuk kalimatnya apa, Bu? Inversi ya, soms kadang. Ya, betul. Soms sekarang dibuat dengan kalimat biasa bagaimana? Soms kadang ya. Ze maakt een lange wandeling in the park soms. Ya, gitu ya. Somsnya di tempat, karena tadi kan 3-2 ya. Jadi ulangi. Ze maakt soms een lange wandeling in the park. Ya, in het park. Jadi itu ya, ini yang inversi itu ya. Oke. Jadi kalimat inversi itu dia kalimat ada keterangan di depannya ya, sebelum pokok kalimat. Jadi tetap kata kerja berada di posisi nomor 2. Yang berganti tempat adalah keterangan waktu dan pokok kalimat. Oke, nomor 12 silakan yang lainnya. Tadi itu Pak siapa? Bapak siapa tuh? Silakan. Iya, Bu. Ya, silakan Pak. Wandelen is rustig in vice. Wandelen is rustig en fijn. Wandelen is rustig and fine. Artinya wandelen itu apa namanya? Berjalan. Itu rustig itu perlahan-lahan ya, rustig and fine, dan menyenangkan. Di Nederland kita banyak berjalan. Saya potong sebentar ya, saya cerita. Ketika saya ada tamu atau teman dari Indonesia, karena kami di sini lebih praktis pakai openbare vervoer, karena ini ya kendaraan umum. Jadi sering saya bawa pakai itu.
Tapi karena dari satu tempat ke satu tempat lain itu agak sedikit jaraknya, tapi nggak jauh-jauh banget sih, mungkin 5 menit jalannya gitu ya. Bagi kami udah biasa, tapi mereka tuh merasa capek ya karena nggak biasa. Orang Indonesia itu kebanyakannya manja. Karena apa? Mudah semua ya. Pertama ada ojek, mudah, murah lagi. Di sini kalau pakai taksi luar biasa mahalnya. Jadi lebih baik pakai sepeda atau pakai bus atau pakai kereta gitu. Itu sedikit informasi aja. Oke. Nomor 13. Boleh saya in Nederland zijn fietsen, lopen en het openbaar vervoer heel normaal. Kira-kira artinya apa, Bu? Di Nederland bersepeda jalan di udara terbuka ya. Bukan openbaar vervoer. Openbaar itu terbuka, vervoer itu kendaraan, jadi kendaraan umur. Openbaar vervoer kendaraan umum. Normal apa? Normal. Ya, biasa, normal ya. Jadi apa namanya? Juga nggak seperti di Indonesia berdesak-desak. Kadangnya di sini teratur. Di sini biasanya ada halte dan semua harus berhenti di situ dan naik di situ. Nggak seperti di Indonesia kiri apa gimana gitu, nggak ya, nggak ada di sini, nggak bisa begitu ya. Dan walaupun penumpangnya hanya satu atau tidak ada penumpang, bus itu tetap harus jalan. Saya akan cerita sedikit dulu. Bapak saya pernah waktu ke sini ya, dia itu berani kemana-mana karena dia bisa bahasa Belanda. Dia heran dan dia bangga. Oh, tadi saya naik bus sendiri, katanya seperti apa tuan besar aja, nggak ada siapa-siapa di bus. Jadi di sini karena supir bus itu tidak, jadi di sini digaji, mereka mendapatkan gaji. Jadi tidak setoran, nggak. Sedikit orang banyak orang gaji dia tetap sama gitu. Jadi dia pakai timing. Jadi untuk bapak saya waktu itu sangat heran sekali, kok nggak nunggu orang banyak gitu ya. Jadi lucu juga ya kalau orang nggak pernah lihat memakai kendaraan umum di Belanda akan terheran-heran kan, rugilah apa gitu, enggak. Tapi karena mereka digaji, jadi banyak sedikit atau tidak ada nggak jadi masalah. Oke, yang nomor 14 terakhir. Het is makkelijk en good for het milieu. Het is makkelijk. Kita ingat ya. Het is makkelijk en good for het milieu. Het milieu. Ya, ini apa namanya? Ini ada spats. Oke. Kemana dia tuh? Oke. Jadi ini intinya bahwa kita ini di sini di Belanda itu sangat nyaman ya berkendaraan umum. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari teks itu atau dari video yang sebentar tadi diputarkan, mendapat sekilas pemandangan yang indah? Atau akan saya bertanya seperti ini, mungkin ada yang sudah pernah ke Belanda atau mungkin belum. Jika Anda belum pernah ke Belanda, apa saja yang kira-kira yang Anda tahu tentang Belanda? Saya ingin bertanya, nanti kita buat kalimatnya. Vivi barusan tahun lalu ke Belanda ya, tapi saya nggak pernah ketemu. Gimana kesannya? Enggak ke Belanda, Uni, ke Jerman. Oh, nggak jadi ke Jerman. Enggak jadi ke Belanda. Iya. Enggak jadi ke Belanda. Oke. Siapa yang pernah ke Belanda atau yang pernah tinggal di Belanda? Atau yang mau ingin Melita? Atau ada yang ingin ke Belanda? Di Belanda, tinggalnya di Brussel, Bu Tati. Di Brussel. Oh ya, hampir sama ya Brussel. Yeah. Tapi Brussel dengan Belanda, Brussel itu Belanda kecil ya, Belgia itu agak besar. Tetapi di Belanda bahasanya sedikit berbeda dengan Brussel, seperti kita dengan Malaysia. Ya, kita bisa berkomunikasi ya, Vlaams itu agak lain ya. Agak sedikit berbeda tetapi sama. Oke, sekarang saya akan kembali lagi ke teks dan akan saya belum nih. Nah, oke. Ini kita lihat di sini. El-Kedah itu adalah keterangan waktu. El-Kedah
Soms tadi Kadang-kadang. bukan soms, kadang-kadang. Altijd itu Setiap hari. selalu ya. Oke. Sekarang saya ingin bertanya kepada siapa yang bisa menjawab ya. Jangan semua serentak ya. Oke. Tadi saya sebutkan ada 3 cara untuk mencari kata kerja lampau. Ada yang masih ingat? Nomor 1 bagaimana? Bagaimana caranya? Kita kenal ada 3 cara. Ada yang menyimak tadi? Atau lupa? Kita ulang lagi ya. Jangan lupa ya. Kita ulang aja bagaimana? Atau ada yang mau mencoba? Ulang aja ya. Oke. Kita ulang saja. Ini adalah 3 ini. Yang ini. Yang 3 ini adalah teorinya. Untuk mengetahui, mencari bagaimana kita mengetahui kata kerja past tense-nya. Kita kan sudah banyak berlatih dengan kata kerja yang simple past, simple present ya. Kita sekarang ingin maju ke kalimat yang agak sedikit sulit karena waktunya berbeda ya. Teori yang pertama dia berubah ya. Jadi loop dari kata kerja lopen dia menjadi liep, kemudian gelopen. Dia berubah, itu harus diingat. Tidak ada yang bisa menolong selain kita harus belajar. Yang kedua mudah. Yang kedua adalah kata kerjanya kalau dia berakhiran dengan huruf salah satu huruf mati dari soft ketchup, maka kita tambahkan huruf TE untuk yang tunggal, TEN untuk yang jamak. Dan bentuknya adalah werk, werkte, gewerkt. Bentuk ketiganya dia berakhiran dengan T. Dan yang ketiga, apabila tidak berubah ya, tidak nomor 1, tidak nomor 2, maka dia pasti nomor 3. Yaitu dia hurufnya tidak ada yang di huruf soft ketchup dan tidak berubah. Misalnya kata kerja penuhnya leren. Menjadi leerde en geleerd. Yaitu teorinya untuk mencari past tense ya. Karena kita sudah harus mampu membuat kalimat sederhana dalam present tense. Past tense-nya gampang, diganti aja itu waktunya ya. Jadi menjadi past tense. Jadi kita bisa sedikit bervariasi membuat kalimat. Oke. Ini kita lihat lagi. Ini ya. Saya ulang-ulang karena ini adalah penting sekali. Tetapi apabila bosan, nanti kita sekali-sekali saya mintakan ibu-ibu untuk membuat kalimat ya, mungkin untuk pekerjaan rumah ya. Kita udah mulai sekarang aktif lagi. Nanti saya akan sebutkan di gimana ya, di grup ya, beberapa kalimat untuk dibuat sebagai pekerjaan rumah ya, karena harus ya. Saya coba ini putarkan lagi. Mudah-mudahan walaupun kecil nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan bisa. Vind de best beoordeelde producten tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl. Wil je weten hoeveel jouw auto waard is? Kedengaran nggak tadi? Halo? Snel en eenvoudig Bisa online. didengar? Bij wijkopenauto's.nl vul je de gegevens van jouw auto in en Reklamable. Oke. Sebentar, ini lagi saya skip. In Heathorn, the enchanting canals are the star attraction, offering picturesque boat rides through the serene waterways that define this unique village. As you glide along, you'll see charming thatched roof cottages, each exuding a quaint, fairy tale charm. The village is dotted with over 180 wooden bridges, adding to the scenic beauty and providing perfect photo opportunities. A visit to the Heathorn Museum offers a fascinating glimpse into the area's history. Dit is Philips Hue, de slimme oplossing voor jouw verlichting. Voor jou.
and cultural heritage. The Heathorn Church, with its historic architecture and peaceful ambience, is another must-see landmark. Don't miss the local craft shops, where you can find unique handmade souvenirs and traditional Dutch goods. Ambipuur badkamer luchtverfrisser. Gewoon kantelen, plaatsen en laten werken. The best time to visit Heathorn is during the spring and summer months, from April to September, when the weather is warm and the village is in full bloom. During these months, the canals are lively with boats, and the gardens are vibrant with colourful flowers, providing a picturesque backdrop for your visit. Autumn also offers a beautiful, quieter experience with stunning foliage and fewer crowds. Winter can be magical with the potential for frozen canals, creating a cozy and serene atmosphere, perfect for a peaceful retreat. Saya potong sebentar. Di pulau ini, kota ini, Heathorn adalah kota yang sangat indah ya, dan sangat berbeda dengan kota-kota lainnya. Walaupun Heathorn kecil tetapi sangat terkenal. Terkenalnya kenapa? Karena pemandangannya seperti tadi kita lihat, dia di dalam kota, di desa itu tidak ada mobil, hanya ada sepeda ataupun boat. Karena begitulah adanya ya, karena di sana itu seperti disebut juga Venetianya Nederland. Jadi kalau mau ke sini jangan lupa kunjungi Heathorn karena dia di situ sangat indah, dan satu-satunya kota di Belanda yang kendaraannya di dalam kota itu hanya dengan boat atau dengan sepeda. Karena di sana ada lebih dari 100 jembatan ya, yang menghubungkan antara satu desa dengan dan yang lain dengan boat atau dengan sepeda. Tidak ada mobil. Mobilnya hanya di jalan besar yang akan dari luar kota masuk ke situ baru ada mobil ya. Jadi kalau kita datang bisa pakai mobil, bisa pakai kereta. Tadi itulah yang saya perlihatkan sedikit, dan saya akan majukan lagi. Heathorn can be considered moderately expensive, especially during peak tourist seasons when accommodation and boat rental prices tend to rise. Dining and shopping in the village also reflect its popularity, with prices often higher than in less touristy areas. However, there are budget-friendly options available, such as staying in nearby towns or opting for self-guided tours to manage costs. Despite the higher prices, the unique experience and scenic beauty make Heathorn worth the visit. Jadi itulah reklame sedikit tentang Heathorn, tidak apa-apa. Jadi saya sekali ini tidak memutarkan musik, tapi ingin memperlihatkan keindahan salah satu kota yang unik di negeri Belanda. Kita kembali kepada pelajaran kita. Sekarang saya ingin menanyakan kepada siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan saya. Kita tahu wound itu adalah di sini present tense. Bagaimana kita tahu past tense-nya? Ada yang bisa? Ada yang bisa membuat? Gewoon itu. Wonen itunya. Wonen kata kerja penuhnya. Ya, kata kerja penuh. Woons itu kata kerja present. Gewoon. Ya. Salah. Gewoon itu sudah bentuk ik heb gewoon. Jadi ik heb gewoon ya, ik heb. Ya, ik heb gewoon. Ya, saya jangan itu gewoon yang aja. tidak. Ya, tidak bisa karena ik heb gewoon. Saya hanya menanyakan woon past tense. Gewoon itu sudah past perfect karena sudah memakai kata kerja bantu. Yang di sini yang saya mintakan adalah woont, yang tadi dari mana? Apa ya? Yang tadi 3 teorinya. Kita lihat bersama ya, kalau ada yang tahu boleh jawab dulu. Siapa yang bisa? Kata past tense-nya apa? Kita lihat ke sini. Apakah dia berubah? Dia tidak berubah. Apakah dia berakhiran dengan huruf salah satu di kecap? Tidak, karena woon itu N. Jadi dia termasuk yang kategori ketiga. Jadi past tense-nya adalah Lisa woonde. Ya, saya ulangi.
Jadi teorinya ini ada 3. Yang pertama kita harus hafalkan, itu agak sedikit susah ya, seperti lopen, lip, gelopen. Yang kita lihat sekarang bagian ke-1 dan ke-2, yang gelopennya tidak dibahas hari ini karena itu belum kita kuasai semuanya. Yang saya ingin tahu adalah past tense-nya dengan memakai 3 teori ini. Jadi tadi wound itu adalah dari akhirannya N, dia tidak termasuk yang ke-1 karena tidak berubah, dan juga tidak masuk yang ke-2 karena stamnya tidak berakhiran dengan S, F, T, K, CH atau P. Tidak, dia berakhiran dengan huruf N, maka dia jadi woonde. Ya, Lisa, woonde in Nederland, jadi masa lampaunya. Oke. Nomor 2, kata kerjanya adalah gaat. Kata kerja penuhnya adalah, ini agak sulit ya, mungkin belum gaan. Ini agak sulit karena ini berubah. Ik ga, ik ging. Jadi ini berubah. Jadi ini adalah yang berubah. Ik ging. Past tense ya. Ini agak sulit memang karena kita tidak biasa. Oke. Nomor 3, kata kerjanya adalah is. Is itu adalah sebagian dari sein. Oke. Ini adalah present tense. Past tense-nya apa? Ya, tadi ada yang ngomong Was. apa? Was. Dia berubah. Dia berubah ya, ini yang berubah. Oke, bagus. Bagus. Nah, sekarang kita yang sebelahnya sloped. Kata kerja penuhnya apa? Lopen. Lopen. Past tense-nya apa? Lopte. Nah, ini yang harus kita tahu, ini berubah dia. Jadi dia lip. Loop, lip, gelopen. Dan itu yang di atas contoh loop, lip, gelopen. Dia berubah. Ya? Loop, lip, gelopen. Oke. Ini lagi nomor yang berikutnya. Yang ini, the train komt altijd op tijd en is niet duur. Kata kerjanya apa? Ada 2 di situ. Komen, betul. Komen. Past tense ada yang tahu? Gekom bukan ya, gekomt. Ibu lupakan kita tidak membahas yang di sini, hanya bentuk yang ini ya. Jadi ini susah ya karena ini komen, kwam. Komen, kwam, gekomen, kwam ya. Jadi ini harus dipelajari. Saya pernah nanti saya ulangi saya kirim lagi bentuk-bentuk kata kerja yang past tense, dan juga ada beberapa video yang pernah saya kirimkan, nanti saya kirimkan lagi. Jadi kom itu kwam. Yang tadi sudah is diganti dengan was ya. Was. Oke. Ya. Nah, nomor 5, kata kerja penuhnya adalah werken. Ya, past tense-nya apa? Gimana rumusnya, kita lihat lagi? Soft kecap. Soft kecap. Jadi bagaimana? Pakai TE. Ya, werte. Bagus. Nomor 6 kita sudah bahas, itu S menjadi was. Oke. Nomor 7. Hoeft dari kata kerja apa? Oefen. Ya. Oefen. Hoef. Ik hoef. Ya. Tidak perlu. Jadi ini adalah kata kerja hoef. Kata kerja yang regular. Bagaimana tulisan kata ini? Bagus nih. Bagaimana penulisannya kira-kira? Hoeven pakai V, Hoeven pakai H-O-E-V-E-N. Oke, Hoeven, betul. Ingat rumusnya, di dalam bahasa Belanda tidak ada yang berakhiran dengan V. Maka kita pinjam huruf F. Ingat nggak? Ya. Ingat ya? Ya, betul. Ya, Oke. Walaupun huruf T ada di sini, di huruf Snell, di soft catcher, tetapi dia tidak asli.
Dia itu dapat Meminjam. pinjam. Jadi di sini hoefde, nooit lang te wachten, ya. De nooit gelag te wachten. Ya, oke. Lagi. Nomor 8, kata kerjanya apa? Weekend. Fits. Kata kerja penuhnya apa? Fietsen. Oke. Nah, kita tahu bahwa fietsen itu dia hurufnya S. Dia ada di huruf soft ketchup. Jadi bagaimana past tense-nya? Fietste. Bagus. Fietste. Ya, jadi gitu ya. Kita sambil main-main nanti belajar menemukan teori. Oke. Sama ini juga heeft. Heeft itu kata kerjanya penuhnya apa? Tadi sudah kita ini Hebben. Oke. Ini past tense-nya adalah heeft. Nee. Heeft itu berubah dia. Hebben. Ik heb. En had. Oh ya, had. Dia berubah ya. Jadi itu saya belum reken ya. Karena itu yang berubah itu sulit untuk kita yang awal belajarnya, jadi saya belum reken itu. Jadi Nederland had ya, heeft itu past tense-nya. Oke. Nomor 10 gampang udah ya. Oke. Nomor 11 juga udah kita bahas tadi ya. Maken jadi past tense-nya maakte dapat TE. Tetapi dia karena stamnya adalah K, mak, dia rumusnya dari soft ketchup, maakte. Ya. Oke. Jadi hanya saya ingin terangkan di sini sebetulnya kalau kita sudah menguasai teori yang telah kita pelajari selama ini, kita sudah harus mampu membuat kalimat sederhana. Misalnya terdiri dari 2 komponen saja. Misalnya kita tadi saya pergi. Apa saya pergi? Ikha. Mau kemana? Kemana dia? Naar huis. Nah, itu. Jadi persis. Jadi ikha. Yang penting cocok pokok kalimatnya dan kata kerjanya, ditambah ekstra yang cocok juga. Ikha naar huis. Ikha naar werk. Ya, ikha werken. Nggak bisa ikha werken karena di sini ikha naar mijn werk. Karena werken itu sudah menjadi kata kerja bantu nanti, tapi belum kita bahas. Jadi ikha naar di sini ikha naar huis, ikha naar school, ya, ikha naar de bioskop, tempat ya, ikha naar. Oke. Ya. Atau misalnya saya minum apa? Ik drink. Ya, hey. Drink. Hey, drink. Ya. Apa istinya? Apa misalnya kita buat kita ini sebentar beberapa ini. Sedikit 4 juga boleh dah. Ini kita 5 kita buat aja ini. Nah, saya lebih suka pakai seperti ini ya. Ini gampang sekali. Di sini pokok kalimatnya. Ayo kita buat kalimatnya apa? Pokok kalimatnya. Misalnya hey. Kata kerjanya apa? Di sini misalnya dia menulis. Apa ada yang tahu menulis? Susah ya. Dia membaca. Ada yang tahu membaca? Lezen, betul. Lezen kata infinitifnya. Tapi kalau untuk hey, leest, di sini misalnya een book, ya, gampang. Kalau kita tahu ada ini, jadi ininya, misalnya wij di sini, kata kerjanya apa? Membuat. Maken. Jadi tulisan nee maken bukan mak karena wij jamak ini. Wij maken apa? Nasi goreng. Yang gampang saya selalu ingat nasi goreng enak.
nasi goreng. Wij maken nasi goreng. Ya, atau misalnya ik. Apa di sini kata kerjanya? Membaca apa? Udah membaca. Lihat tadi. Kalau Leren, kita membaca belajar. Leren belajar. ya iklir. Tulisannya gimana? Gimana ik? Iklir. L-E-R-E-N. Ya, ER. Bagaimana kalau misalnya wij? Kata kerjanya sama? Leren. 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 Dan bagaimana kalau hij? Leer. Leer. Hij? Ya, Leer. gimana? Tambah T. Tambah Oh, bagus. Nah, ini kita tinggal isi aja. Iklir Nederlands. Iklir Nederlands. Atau Italians. Nah, ya, Nederlands adalah bahasanya. Negaranya disebut Nederland tanpa S. Orangnya disebut Nederlander. Kalau misalnya adjektif, dia misalnya memakai bukan memakai Persatuan Sepak Bola Belanda, Nederlandse elftal. Nederlandse pakai huruf CE, adjektif. Enggak usah gitu ya nanti. Tapi yang penting di sini wij leren misalnya koken. Kita belajar memasak. Di sini memasak bukan sebagai leren koken, memasak ya. Hij leert apa? Hij leert Italiaans gitu ya. Italian. Jadi gampang. Nah, kalau kita ingin memakai kata kerja bantu, kita buat saja, kita bikin lagi ini ya, bikin lagi misalnya ini 5 aja. Kata kerja bantu, kalau saya sebutkan di sini pokok kalimatnya, di sini kata kerjanya willen. Siapa di sini pokok kalimatnya? Wij. Wij. Wij willen. Wij willen apa? Bagaimana rumusnya? Kalau kita memakai kata kerja bantu, tadi nih di sini nih. Nah, ini nih, yang ini nih. Yang biru. Infinitif. Jadi pakai infinitif. Betul. Jadi bagaimana? Wij willen apa? Willen. Di sini infinitifnya apa? Wij willen apa ya? Apa ya? Nggak boleh, nggak bisa. We willen slapen boleh. Nggak boleh tadi we willen makan nasi goreng, nggak boleh. Di sini harus selalu we willen makan. Di sini apa? Eten. Slapen. Slapen. Apalagi misalnya we willen leren. Reizen. Apalagi reizen. Ya. Jadi apapun itu harus infinitif. Satu lagi misalnya apa? Wij willen zwemmen. Berenang. Oke. Jadi kita hanya harus lihat dulu kata kerja bantunya di sini nomor 2, dan yang terakhir adalah infinitif. Wij willen misalnya di sini apa? Wij willen nasi goreng. Gampang. Wij willen nasi goreng. Makan boleh. Eten boleh. Ya kalau yang bawahnya selapan nggak cocok. Tapi yang saya sebutkan di sini, disinilah letaknya kata kerja infinitifnya. Ya. Lagi kalau saya sebut di sini misalnya kata kerjanya apanya? Have. Have. Nah, kalau masih ingat nggak kalau dengan kata kerja have itu berarti yang apa? Tunggal. Yang bentuk ketiga. Betul. Jadi gimana Manda Yurna? Ik heb
Misalnya Ik heb misalnya gegeten gitu. ya betul. Gegeten. Jadi di sini misalnya ik heb nasi goreng lagi, nasi goreng. Gegeten. 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 Jadi clue-nya adalah yang kata kerja yang tadi yang modal werkwoorden itu dia harus memakai infinitif. Sedangkan kata kerja hebben dia kata kerja bantu yang mengatakan sudah berlalu. Ik heb nasi goreng gegeten atau ik heb nasi goreng gekookt. Gekookt. Atau misalnya sudah membeli. Gekopen. Nee. Nee? Sorry. Gekocht. 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 So, ya beda ya, hampir ya. Gekookt itu dari kata koken. Tapi kalau kopen itu dari kata kopen, kocht, gekocht itu berubah ya. Jadi sebetulnya kalau kita mengikuti patron yang sudah kita pelajari dengan perbendaharaan kita yang sudah harus cukup ya, kita bisa sudah membuat dalam bentuk past tense, present tense, dan past perfect. Ik heb gegeten, ik heb gewerkt, ik heb geleerd, ik heb gezwommen, karena berubah ya, yang sudah itu berubah. Ik heb apa lagi? Ik heb gewerkt, ya. Misalnya di sini ik heb di sini gewerkt, bisa gewerkt. Artinya saya sudah yang pertama sudah makan, sudah memasak, sudah membeli, sudah bekerja. Dengan ini have, kata kerja have, kata kerja bantu have di sini dia sebagai kata kerja bantu yang ditutup dengan kata ini. Sedangkan yang tadi kita bahas yang mana tuh yang mana ya? Lupa yang ini. Nggak tahu. Yang kata kerja biasa hilang ya. Nah, jadi selama kita pegang yang ini, kalau ini sudah dikuasai yang ini, itu sebetulnya mudah sekali untuk dipraktekkan dalam kalimat. Syaratnya kita harus mempunyai perbendaharaan kata yang cukup. Oke, sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Silahkan ya, ini sudah hampir jam 10 di sana ya. Ya. Belum, jam berapa? 9. Jam 9, oke. Ya di sini sudah memasuki waktu summer, jadi beda kita 6 jam. Kalau di winter kita bedanya 5 jam. Kenapa? Oh, kenapa berbeda? Sorry. Di summer kita berbeda 5 jam, di winter 6 jam. Ada yang bertanya kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa alasannya? Tahu kenapa? Ya, karena riwayatnya dulu untuk menghemat listrik. Karena kalau kita mulai dari pagi, sudah jam berapa ya, jam 7 udah lampu harus dinyalakan. Dan malam pun harus dinyalakan. Jadi untuk menghemat waktu, jamnya diperpendek. Sehingga lampu tidak usah terlalu lama dinyalakan untuk yang di kantor bekerja misalnya ya. Kan di kantor bekerjanya biasanya sampai jam 6 lah gitu ya. Jam 6. Jadi jam 6 itu sudah gelap. Jadi lampu sudah nggak usah nyala. Udah terang maksudnya. Iya, bukan. Jadi untuk menghemat biaya listrik di Eropa bersepakat untuk memendekkan waktu siang. Sehingga kita tidak usah lama memakai elektris penerang gitu ya. Karena kalau di sini jam 5 sudah gelap. Kalau winter jam 4:30 udah gelap gitu. Jadi ya apa namanya, kita tidak untuk menghemat, jadi alasannya seperti itu. Sedangkan kalau di Inggris tetap dia memakai Greenwich time, dia tidak berubah jamnya. Kita di sini memakai apa namanya, kesepakatan waktu itu. Jadi perbedaan kita sekarang dengan Indonesia cuma 5 jam, kalau di winter 6 jam. Oke.
Jadi maksud saya kembali ke ini pelajaran kita. Pelajari ini, ulangi buat kalimat dengan memakai rumus seperti ini, memudahkan kita untuk tadi saya udah buat kalimat tapi kemana hilang ya? Nah, oke. Jadi ini memudahkan kita untuk belajar pakai seperti ini. Kalaupun kita misalnya akan membuat di sini misalnya kata kerja yang lain, atau kita buat lagi, kita buat lagi yang gampang juga, misalnya jangan 5 ini 4 saja. 4 aja. Kita buat yang baru di sini. Mana dia? Ngaco ah. Keder. Apain lagi? Pakai yang baru aja lah. Pusing saya kalau yang itu. Oke, tempel teh udah nenek. Oke, saya tambahkan yang ini. Saya baru berulang tahun kemarin bulan April. 71 umur saya. Sudah 71, alhamdulillah. Oke. Met verjaardag. Dankjewel. Met verjaardag, mevrouw. Ya, dankjewel. Oke, ini ya, dankjewel. Jadi saya anjurkan bila ingin berlatih membuat kalimat, buatlah seperti ini. Jadi kita misalnya, kolom pertama itu kalau kalimat biasa dia pasti pokok kalimat. Pokok kalimatnya apa misalnya? Yang gampang aja, ik. Kata kerjanya apa misalnya? Sekarang kita kata kerjanya cari yang agak susah. Misalnya kata kerja yang susah apa ya? Kijken. Tahu arti kijken? Melihat. Ya. Ik bagaimana? Ik. Tulisannya bagaimana? K-E-E-K. Cake. So begini, cake. Saya melihat sudah cukup ya. Sudah cukup itu. Fungsinya sudah cukup sebagai kalimat sempurna karena sudah mempunyai pokok kalimat dan kata kerja yang betul. Ingin ditambahkan cake naar. Saya melihat naar-en. Film. Ik kijk naar een film. Sudah cukup itu keterangan ya. Jadi dua komponen ini dalam bentuk kata kerja yang bisa berdiri sendiri sudah cukup. Misalnya di sini wij mendengarkan apa? Tahu nggak ada kata horen ya. Luisteren. Luisteren mendengarkan. Horen itu mendengar. Wij luisteren ya mendengar naar radio. Mendengar radio. RGM. Radio Gebu. Radio RGM Regu. Oke. Ya itu aja yang kita harus ketahui. Selama dia kata kerjanya bisa berdiri sendiri, aman-aman aja asal dia jangan bentrok di sini ya. Maksudnya apa? Ya itu. Seperti itu. Kita mau memakai yang pakai kata kerja bantu, di sini boleh kata kerja bantunya. Ini saya buang aja. Malah jadi liur. Oke. Ini kata kerja bantu yang sudah ya. Ik heb geketen. Ik heb. Nah, ada juga kata kerja hebben yang artinya mempunyai, tapi itu tidak berpakai geketen. Dia sebagai kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Artinya apa? Ada yang bisa memberikan saya contoh? Saya mempunyai. Anak. Ik heb. Ya. Ik heb. Ya. Tuh. Apa? Misalnya twee kinderen. Ya. Atau misalnya wij hebben een huis. Ya. Oke. Nah,
Ini yang ik heb 2 kinderen, di sini have-nya sebagai kata kerja yang bisa berdiri sendiri yang artinya punya. Nomor 2 juga, wij hebben een huis, kami mempunyai rumah. Tapi kalau misalnya wij hebben een huis gekocht. Ops. Itu udah setingkat lebih tinggi, habernya di sini sebagai kata kerja bantu. Paham nggak ini? Difahami nggak? Yeah. Karena di sini artinya saya sudah membeli sebuah rumah. Sedangkan di sini saya mempunyai rumah. Ya, beda mempunyai dengan sudah membeli. Jadi hebben itu punya 2 fungsi. Fungsi yang satu kepemilikan. Ik heb een mooie huis. Ik heb een mooie huis gekocht. Bedanya kalau yang hebben ditambah dengan bentuk yang ketiga itu berarti kejadiannya sudah selesai. Ya. Sedangkan yang kata kerja yang mana tadi itu yang kita selalu ini akan sering kita lihat di mana ya? Mana? Di atas ya. Yang ini ya. Nah itu. Jadi kalau kita berputar-putar di sini saja sebetulnya yang pelajaran kita yang awal ini tidak terlalu sulit, belum terlalu sulit, tapi tingkat kesulitannya adalah nanti ini kalau kita sudah membuat kata kerja yang memakai bentuk lampau. Oke, kita ulangi ya. Saya tutup yang ini. Saya akan bertanya dan siapa yang bisa menjawab. Oke. Saya lihat nomor 13. Kata kerjanya apa? Zijn. Ya. Fietsen. Lopen. Lopen. Oke. Kalau kita lihat kata kerjanya lopen, kata kerja past tense-nya apa? Apa tadi? Lip. Lopen, lip. Ya. Ya. Jadi ik liep. Tapi kalau untuk yang jamak, wij liepen. Ya, ditambah in. Jadi kita harus tahu yang mana nih kata kerja yang berubah. Misalnya kata kerjanya di sini nomor 9. Kata dia berubah. Hebben. Hebben itu sekarang. Have itu masa yang udah lewat. Bukan, itu sekarang juga, tapi untuk yang tinggal kan ada yang tunggal kan ada T. Kalau yang lewatnya hat. Hebben, hat. Tadi itu agak sedikit sulit ya, itu yang itu. Yang mudah aja yang nomor 11. Yang nomor 11, kata kerja lampaunya apa? Maakte. Bagus. Itu rumusnya yang mana itu? Yang nomor 2, sop kecap. Bagus. Ya. Tetapi kalau yang berubah, misalnya ada yang tahu nggak kata kerja yang berubah? Kata kerja yang berubah tadi sudah kita bahas. Drinken, dronk, gedronken. Artinya apa? Drinken, minum. Ya. Gedronken itu sudah minum. Sudah ya. minum. Coba kalau kita sekarang ini agak sulit ya. Zwemmen. Lampaunya ada yang tahu? Zwemmen itu berenang. Oh, zwemmen, zwam. Ada tips yang mengatakan kalau dia hurufnya misalnya E, dia akan berubahnya biasanya kebanyakan dengan O. Misalnya zwemmen, zwommen. Itu ada juga apa namanya? Drink I menjadi O, dronk, drink, dronk, ya. Jadi itu ada, saya pernah kirim videonya untuk terkasih apa tuh tips untuk mencari kata past tense. Tapi kalau kita belum paham, nggak ada masalah. Kita lihat saja di kamus sekarang banyak juga yang online ya, apa tuh namanya bisa unduh
lagi kata kerja yang kita mau bahas. Komen kenapa jadi kuambo? Jangan tanya kepada saya, tanya saja kepada angin yang rumput yang bergoyang. Itu udah rumusnya. Nggak, Karena itu harus berubah dia. dihafal ya. Komen Itu harus kwam. dihafal. Komen, kwam, gekomen. Drinken, dronk, gedronken. Lopen, liep, gelopen. Zwemmen, zwom, gezwommen. Itu ada beberapa, memang banyak ya, tapi yang nggak perlu kita bahas di sini kan akan pusing ya. Yang penting teorinya dulu, nanti di dalam cerita-cerita yang saya kirimkan bisa kita lihat yang mana ini ya. Seperti yang lalu saya pernah tunggu ya, saya lihat kalau bisa di sini. Ntar ya. Saya cari ke mana ya? Ntar ya. Amsterdam. Di sini saya pernah mengirimkan teks. Tunggu ini ya. Saya buka baru. Bisa nggak saya paste? Ya. Ini. Bisa baca? Bisa lihat? Ya. Bisa. Op weg naar school. Apa kira-kira artinya? Pergi sekolah, pergi ke sekolah. Pergi menuju sekolah. Naar, menuju. Kalau naar itu menuju ya. Saya bacakan. Kom je Teun, zegt mam. Itu kom je Teun. Itu kalimat tanya ya, kita juga sudah pernah bahas ya, membuat kalimat tanya ya, kata kerja bisa dijadikan bertanya. Kom je Teun maksudnya apa? Ayo Teun, Teun itu anak laki-laki ya, nama laki. Ayo Teun, kata mama, zegt mama ya. Oke. Di sini kata kerja komen kita sudah bahas ya, tadi kwam berubah. Kalau zegt itu kata kerja penuhnya apa? Apa ya? Zeggen. Zeggen. Ya. Nah, kita lihat kata kerja zeggen. Stamnya apa? Samnya zeh, T itu. Ya. Ya. Hurufnya akhirannya apa? T. Stamnya G, stamnya aja ya. G. Huruf G adakah di soft kecap? Enggak. Enggak. Ya, tapi bagaimana past tense-nya? Gezogen ya. Gezogen. Nee. Ini berubah. Nee, ini berubah. Zij. Jadi zeg jadi zij. Zij. Oh, jadi zij. Nee, ya zij. Ya, tapi kalau ya zij. Zegt zij. Nomor 2, gaan. Kata kerjanya gaan. We gaan naar school. We di sini kita ya gaan ya. Ik ga. Past tense-nya kira-kira apa? Ada yang tahu? Apa, Bu? Dia berubah. Oh. Gingen, wij gingen. Jadi dari ik ga, ik ging. Jadi kalau untuk jamak gingen. Oke. Ya. Ini juga nomor 3 berubah dari trek je jas aan. Trek itu mengenakan, jadi trok. Ini juga berubah ya. Jadi walaupun kita belajar yang sederhana, kita tidak luput dari bertemu dengan kata kerja yang lampau, ya. Karena itu memang kalimat-kalimat percakapan sehari-hari ini juga sering bercampur baur dengan kalimat lampau dan sekarang. Yang gampang ya apa? Stopped. Yang 5 gampang, stop. Stop. Kita lihat dia tidak berubah. Dia akhirnya dengan huruf P. Jadi past tense-nya apa? Stop juga ya, stop. Stop. T. Ya, stop te. Karena dia tidak berubah, dia tidak berakhir dia ada huruf di soft kecapnya, P ada di huruf, jadi stop te. Ya, kita lihat. Kijken. Melihat. Melihat. Past tense-nya? Past tense-nya dia berubah. Cake, tulisannya K-E-E-K. Bukan cake. Cake. Ya. Kita ini hanya oke.
Itu mag dari mogen, laat maar. Komen dari apa? Kata kerjanya komen. Past tense-nya? Kwam. Ya, jadi kita tidak bisa menghindari untuk mau tidak mau belajar menghafalkan memakai ini seperti ini. Kalaupun kita belum tahu semuanya, setidak-tidaknya saya sudah menerangkan bahwa akan ada kita nanti bersentuhan di dalam kalimat pemakaian lampau yang apa ya? Yang perlu kita ketahui. Kita nggak usah perdalam, asal kita tahu saja. Karena dalam percakapan sehari-hari setaraf kita hanya cukup mengetahui saja agar apa? Agar nanti kalau kita baca cerita kita nggak kaget gitu loh ya. Oke, coba saya lihatkan lagi, masih sebentar lagi. Ada yang mau diceritakan? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang ingin bercerita tentang sesuatu dalam bahasa Belanda? Ingin praktek? Silahkan. Ibu Melita ada? Iya Bu, nggak berani Bu. Nggak berani. Nggak berani? Hanya lupa. Apa misalnya saya ingin bertanya apa yang dikerjakan tadi pagi? Ik werk in the ziekenhuis. Ik werk in het ziekenhuis. Ja, ik werk in het ziekenhuis. In het ziekenhuis. Oké. Ben je een arts? Ja, ik ben radioloog. Radioloog. Oh, je bent zelfde zoals Vivi ya? Vivi ook een radioloog. Oké. Vivi is mijn nichtje. Vivi is mijn nichtje. Artinya kira-kira apa? Juga. Sepupu, nicht. Nichtje ya. Keponakan sepupu sama di sini ya, sama. Sepupu sama keponakan di sini tidak ada bedanya ya. Oke. Oke. De vader van Vivi en mijn vader waren broeders. Kenapa waren saya sebut? Karena mereka sudah tidak ada dua-duanya. Kalau masih ada, de vader van Vivi en mijn vader zijn broeders. Kalau sudah masih ada, zijn. Kalau sudah tidak ada, waren. Waren. Oke. Wij hebben nog één tante. Artinya apa? Masih punya seorang tante. Ya, zij leeft nog. Dia masih hidup ya, oke. Sekarang saya mau bertanya kepada Mande Jurna. Wat heb je gedaan vandaag? Ik heb work at kantoor. Ik heb op kantoor gewerkt. Kalau pakai heb. Ik heb op kantoor gewerkt. Wat doe jij voor werk? Maksudnya apa yang Anda kerjakan sebagai pekerjaan? Profesi misalnya? Ik heb apa ya? Menjual kopen ya? Verkopen. Verkopen. Alat lab apa ya? Alat lab apa ya? Instrumen lab apa? Jadi ik verkoop, bukan verkopen. Ja, ik Kalau verkoop. ik verkoop spullen voor laboratorium. Spullen itu alat. Voor laboratorium. Spullen. Bukan spelen ya. Oke. Sekarang saya mau bertanya kepada Pak Efrianto. Wat doe je voor werk, Bapak? Halo? Pak Efrianto? Ik leer berkas perkara. Apa berkas perkara, Bu? Oh, ik leer apa namanya dalam arti hukum ya? Ya, berkas perkara itu, Bu. Berkas perkara yang dari polisi itu kita pelajari. Apa itu namanya? Saya juga kurang tahu itu. Saya kurang tahu bahasa Belandanya karena itu bahasa ini khusus ini ya. Oke. Dus ik heb stukken gelezen voor de rechtbank. Stukken itu material, rechtsbank itu apa ya? Persidangan. Ik lees, saya membaca, atau ik leer, belajar. Kalau belajar
Clear. Belajar. Ini kan bukan belajar, ya mempelajari. Mempelajari, Ya. Bu. Mempelajari. Berarti di sini ik heb membaca di sini ya. Ik heb bukan leren di sini. Kalau leren belajar. Jadi ik lees stukken voor de rechtbank. Rechtbank itu persidangan, ya persidangan. Atau misalnya saya tanya, wat doe je voor werk? Ik ben een jurist. Ik ben een jurist. Ik ben saya een jurist atau een advocaat. Jurist itu orang yang dari yuridis. Jurist itu seorang yang apa namanya? Jurist hukum. Ya, jurist. Penegak hukum, iya. Ya, penegak hukum gimana jurist. Tapi persekutor, Bu. Nggak ngerti juga saya istilahnya, harus cari itu ya karena itu Persekutor. Okay. Itu bahasa Belanda persekutor kalau nggak salah. Persekutor itu what is that, Anto? Persekutor itu what is that? Persekutor? Jaksa, Bu. Oh, jaksa. Rechter. Anklager. Kan dia sarjana hukum dia kan, Bu? Ya, rechter. Tapi anklager itu orang yang mempersoalkan di pengadilan kan, misalnya anklager katanya ya. Saya juga kurang tahu istilah itu, istilah karena nggak pakai sehari-hari. Oke. Sekarang saya mau tanya Bapak Malikul, what do you for work? The mining. Ya? The mining office. Mining office. Mining office is here. Mining. What is that mining, Anton? Mining. I work in the. Saya lupa itu istilah-istilah seperti itu. Aku tahu mining itu kan di pertambangan ya. Tambang. Ya. Oke. That is on. Nanti saya cari apa istilahnya dalam bahasa Belanda karena saya kurang paham tentang yang tidak sering saya pakai. Bapak Rivian Koto Gadang, what do you for work? Halo, Bapak Rivian? Belum muncul. Ibu Widya, what do you for work? Apa yang profesi apa Anda? Apakah apa profesi Anda? What do you for work? Ik ben een arts en a docent. Oh, ik ben een arts en ook een docent. Oké, goed, mooi zo. Oké. Sekarang saya mau bertanya kepada ada Mbak Berti. Mbak Berti udah keluar ya? Oh, Mbak Berti. Oke, Mbak Berti, wat doe jij voor werk? Ik ben een docent. Een docent. Waar geef je docent? Gimana kalau sudah purna bakti itu apa namanya? Oh, purna bakti itu gepensioneerd. Ik ben gepensioneerd. Pensiun toch? Ik ben gepensioneerd. Oke. Atau sekarang udah nggak ngajar lagi? Sekarang udah nggak ngajar lagi. Tapi statusnya sudah. Oh, oké. Ik ben gepensioneerd, maar ik geef nog maar ik geef nog lessen. Mengajar. Ik ben gepensioneerd, maar ik geef nog lessen. Ik geef nog pelajaran, ya. Oke, ik ben zelf al gepensioneerd. Saya sendiri sudah pensiun. Ik sudah bekerja voor 33 jaar bij Ministerie van Sociale Zaken. Artinya saya sudah pensiun. Saya bekerja waktu itu selama 33 tahun sebagai pegawai negeri Belanda. Nu, sekarang geef ik lessen. Ik geef Nederlandse lessen, ik geef Engelse lessen. Oke. Jadi saya mengajar bahasa Belanda di waktu senggang saya setelah pensiun dan mengajar bahasa Inggris juga. Oke. Ik heb 2 kinderen. Pegawai negeri itu apa? Ambtenaar. Ambtenaar. Ya.
Oke. Di Indonesia PNS ya? ASN. ASN apa singkatannya? Aparatur sipil negara. Oh gitu. Dulu waktu saya masih di Indonesia pegawai negeri gitu aja, pegawai negeri aja gitu ya. PNS kalau dulu, Bu. Pegawai negeri. Dulu PNS. dulu pegawai negeri aja, pegawai negeri sipil gitu ya. Sipil. Ya, Ya, PNS. sekarang saya terlalu banyak istilah-istilah saya pusing. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan tentang profesi kah, tentang apa? Oh ya, saya tadi beberapa hari yang lalu saya pernah baca istilah-istilah tentang atau juga pernah kirim di grup ya tentang itu, tentang hukum ya, atau istilah-istilah bahasa Belanda yang masih dipakai di Indonesia. Menarik juga ya karena masih banyak istilah-istilah yang dipergunakan di Belanda. Misalnya apa Pak? Kata-kata yang masih dipakai yang berasal dari bahasa Belanda? Bisa disebutkan Pak? Istilah-istilah hukum yang dipakai dalam bahasa Indonesia? Open bar ministry, Bu. Ya, open bar ministry ya. Oke, apalagi? Saya pernah Onslag. Onslag ya, oke. Ya, Frisprach. Apa? Frisprach, Bu. Frisprach. Ya, bebas. Istilah. Oke, saya akan ini aja ya. Saya akan baca ya, Pak ya. Ya, Bu. Onrechtmatige daad. Perbuatan melawan hukum, Bu. Pintar. Coba sebutkan, Pak. Yang mana, Bu? Ya barusan, tapi bahasa Belanda ya. Onrechtmatige daad. Onrechtmatige daad. Ya, onrechtmatige daad. Daad. Oke. Satu lagi ya, Pak ya. Oh, ada dua lagi. Overmacht. Overmacht. Keadaan terpaksa. Weh, baca apa bahasa Belandanya Pak? Sebutkan. Overmacht. Overmacht, bagus. Over itu melebihi, macht kekuatan. Jadi di situ artinya apa namanya? Keadaan memaksa. Jadi over itu sebetulnya over ya. Macht itu kracht apa ya? Power. Jadi di luar kekuasaan misalnya, artinya keadaan memaksa. Satu lagi ya Pak ya? Satu lagi. Iya, Bu. Ini juga sering dipakai saya kira. Wanprestasi. Oh, ingkar janji, Bu. Mantap Bapak, mantap. Wanprestasi. Jadi banyak saya baca ya, baca itu ya. Dwangsom kayak gitu. Oke, kita maksa itu dwangsom, Bu. Iya, paksa. Iya, betul. Ya. Oke. Satu lagi ini seru saya. Ini overtrading. Overtrading. Aduh, saya lupa nih, Bu. Tapi sering dipakai itu, Bu, overtrading. Ya, overtrading itu apabila seseorang melanggar peraturan. Overtrading. Oh iya, Bu. Pelanggar, saya lupa. Iya. Ya enggak apa-apa, lama juga kan jarang ini pelanggaran ya. Oke. Jadi memang banyak ya. Saya banyak itu saya lihat di sini beberapa mungkin ada 20 kata-kata yang masih dipakai di Indonesia yang berasal dari istilah Belanda. Interessant, maksudnya interessant itu apa ya bahasa Indonesianya? Menarik ya untuk saya ya. Oke. Dan juga banyak kata-kata sehari-hari yang masih dipakai atau dikenal di Indonesia, seperti misalnya gini, kakus. Pernah saya ceritakan nggak kakus? Iya. Pernah ya? Belum. Sudah pernah. Oh iya. Belum pernah ya, yang gelombang pertama pernah kali ya? Pernah ya. Huis itu juga, ya. Bu. Ya. Ya garpu juga ya. Enggak, garpu is fork. Oke, gini. Huis itu rumah. Orang Indonesia sulit mengatakan huis. Oke, itu satu ya. Kak itu maaf ya. Kak itu dulu ya, kotoran ya. Dulu di zaman baheula banyak rumah yang
kamar mandinya di luar. Dia seperti punya bangunan tersendiri. Makanya disebutnya kakhuis. Karena tidak bisa membuat haus jadi kakhuis. Kakhuis. Iya betul. Kakhuis. Karena orang Indonesia tidak bisa menyebut haus biar gampang, kakhuis aja gitu. Tapi sebutnya kakhuis. Jadi sudah itu. Jadi sudah. Tapi kan sekarang nggak ada lagi, nggak banyak lagi orang yang mengatakan kakhuis ya. Dibilang kamar mandi kan. Dulu kan di luar kan banyakannya gitu. Oke. Dan juga ada lagi misalnya veranda. Veranda itu adalah bahasa Belanda, tapi bahasa Indonesianya beranda, di beranda. Veranda itu bangunan yang menempel di rumah yang rumah depan itu. Banyak lagi ya seperti gratis. Kalau kulkas gratis ya. Servet, tapi dari serbet jadi servet menjadi serbet. Ember jadi ember. Jadi karena mulut orang Indonesia susah meniru, jadi yang gampang aja. Jadi banyak juga kata-kata Indonesia yang masih dipakai di sini. Senang misalnya, orang Belanda tahu arti senang ya. Jadi apa namanya gitu. Jadi karena kita menarik sekali kalau kita mencari kata-kata yang dipakai di sini atau di sana gitu ya. Kalau terima kasih Bu di Belanda, thank you Bu ya. Thank you well. Itu masih dipakai di Ambon itu Bu, danke. Oh, danke. Oh ya, Ambon Manado ya. Iya, Ambon Manado. Maluku Bu. Oh, Maluku. Oh iya, Manado juga. Manado juga. Danke. Iya, karena di sana banyak orang kenil dulu ya. Oke. Ya, jadi ya, saya pernah juga melihat ada satu channel yang membahas tentang kata-kata Belanda versus Indonesia gitu. Jadi menarik sekali. Oke, ada yang mau ditanyakan kalau kita melihat les hari ini, apakah cukup jelas atau apakah ingin apa yang saya ingin tanyakan selama ini kan saya yang memberi input untuk les kayak gimana ya. Apakah sejauh ini ada yang ibu-ibu atau bapak-bapak inginkan yang ingin dibahas? Metode apa misalnya apa untuk diketahui minggu depan adalah tanggal berapa ya, 22, dan itu adalah minggu terakhir nggak? Belum ya, 29 minggu terakhir ya. Oh ya, pada minggu terakhir itu jadwalnya adalah jadwal gelombang pertama ya. Ya, itu agak sulit, akan membahas kalimat pasif. Selama ini kita membahas kalimat biasa, kalimat inversi, kalimat tanya, kata kerja bantu yang itu ya, memakai haben dan ini ya. Nanti di gelombang pertama agak sedikit meningkat, kita akan membahas kalimat pasif. Selama ini kita hanya kalimat di situ-situ aja, ya. Apakah ada yang ingin dibahas nanti pada pelajaran yang akan datang? Saya mohon untuk bisa memberikan arahan supaya bisa kita sama-sama belajar. Kalau tidak ada sekarang, maksudnya belum terpikirkan sekarang, silahkan dituliskan di WhatsApp kita ya. Apanya misalnya bahas ini. Gitu. Jadi kan kalau saya tanya seperti ini mungkin agak sedikit apa ya gitu. Jadi saya akan senang hati untuk menerima saran dari Bapak Ibu agar kelas kita semakin meriah dan semakin bermanfaat. Ya? Oke, afgesproken itu deal. Afgesproken deal. Afgesproken. Deal. Oke, deal ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan saat ini, kita akan tutup pelajaran ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, apakah mengenai teori atau nanti saya kirimkan ini juga ke grup dan juga itu film mengenai reklam. Boleh nanya saya kalau untuk menambah vocabulary dalam Belanda ya. Vocabulary Woordenschat. Kita baiknya baca buku cerita ya katanya. Ya, baca buku cerita dan mendengarkan
film-film anak kecil dulu ya dalam bahasa Belanda banyak, nanti saya kirim kalau itu. Saya juga sering kok kirim ini ya teks pakai ibarat itu untuk mendengarkan bagaimana kita mendengar pembicaraannya kayak gitu. Jadi itu sering latihan. Dan kalau kita melihat video atau melihat artikel, tulis mana yang belum diketahui atau kata kerjanya, atau cari artinya, karena itu nanti kita mudah menghafal. Kalau kita tidak tahu, kita cari. Itu adalah satu kekuatan untuk kita bisa maju. Itu saya dulu belajar gitu. Jadi dulu kan susah, saya waktu masih kecil tuh susah dapat buku apa gimana. Koran aja dibaca sampai ditulis segala macam apa artinya gitu. Itu memudahkan kita untuk belajar. Ya deh, makasih Bu. Oke, ada yang lain menanyakan? Tidak ada? Sementara cukup, Bu. Cukup, oke. Terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pendengar Radio Gebu-Minang yang selalu setia mengikuti kami. Dan apabila ada dari teman-teman yang hari ini tidak bisa mengikuti pelajaran dengan apapun alasannya, Radio Gebu-Minang telah menyediakan rekaman yang akan nanti saya kirimkan di grup. Saya akan tutup dengan mengucapkan terima kasih kepada peserta yang hadir pada hari ini, dan spesial kepada Radio Gebu-Minang, Buddha Asbi yang selalu menemani kami dalam setiap acara Mandeh Minang Mancanegara. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan. Kita bertemu lagi insya Allah pada hari Selasa yang akan datang. Goedenavond allemaal, dankjewel. Tot ziens, tot de volgende keer. Ik hoop dat u allemaal gezond blijft. Dankjewel. Graag gedaan. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Graag gedaan.